Megan is Missing. Megan is Missing menceritakan dua sahabat remaja bernama Megan Stewart dan Amy Herman. Megan memiliki kepribadian ceria yang dikombinasikan dengan rupawan parusan cantik, menjadikan ia sebagai sosok gadis sempurna. Tapi Megan memiliki masalah kompleks dengan keluarganya sendiri. Sedangkan Amy adalah kebalikan dari Megan. Ia cenderung pendiam dan pemalu, sehingga satu-satunya sahabat yang dimiliki oleh Amy adalah Megan. Megan dan Amy adalah sahabat sejati. Sampai suatu hari, Megan mencoba bermain sosial media, kemudian berkenalan secara random dengan seorang pria tidak jelas, anonim. Pria ini dipanggil dengan nama Josh. Tidak ada informasi lebih mengenai Josh. Bahkan saat Megan meminta Josh menyalakan kamera agar mereka bisa mengobrol secara santai, Josh menolak ajakan Megan secara mentah-mentah. Tapi ada satu hal yang sangat aneh. Seperti yang gua jelaskan tadi, Megan dan Amy adalah sahabat. Semua kegiatan Megan akan ia share ceritakan ke Amy secara terbuka. Megan bahkan menceritakan ia akan bertemu dengan seorang pria yang ia kenal di internet bernama Josh. Semenjak Megan menemui Josh di hari itu juga, Megan dikabarkan menghilang. Pada titik ini cerita akan berfokus pada Amy, di mana Amy akan melakukan segala upaya mencari jejak keberadaan Megan dengan mencari tahu siapa sosok asli Josh. Tapi usaha Amy diketahui Josh sehingga Amy menjadi target Josh yang kedua. Penargetan Amy oleh Josh akan mengungkapkan sosok Josh yang sebenarnya. Rupanya Josh adalah seorang predator. Film ini dikemas dengan sangat panjang dan brutal. Amy diculik, ia dimasukkan ke dalam tong plastik. Disinilah kemudian kita sebagai penonton akan melihat Megan yang telah menghilang selama berhari-hari telah meninggal di dalam tong dengan keadaan sudah menjadi bangkai. Nah, apa alasan film ini masuk ke dalam list kontroversi? Selain menyerang efek psikologis para penonton, Megan is Missing menjadi sangat disturbing dengan memasukkan karakter Megan dan Amy sebagai gambaran anak berusia 14 tahun. Sebagai catatan, sutradara film ini sudah mengkonfirmasi kalau Megan is Missing adalah film yang bersifat memberikan pesan pada orang tua. Tapi tetap saja, film ini secara resmi dilarang di Selandia Baru. Film ini dianggap hanya menampilkan adegan seksual dengan durasi yang cukup lama. The House That Jack Built. The House That Jack Built menceritakan tentang perjalanan seorang laki-laki bernama Jack. Jack merupakan seorang arsitek. Tapi selama ia bekerja, Jack merasa ada sesuatu yang kosong. Sampai pada akhirnya ia pun dipecat karena pekerjaan yang kurang baik. Tapi seakan-akan ada yang salah. Jack tidak menyesal. Justru baginya ini adalah titik balik dari awal kehidupannya yang baru. Kehidupan menjadi seorang pembunuh berantai yang sangat narsistik. Baginya pembunuhan yang ia lakukan bukanlah sesuatu yang salah, melainkan ini adalah karya seni. The House That Jack Built dibagi menjadi 5 kronologi insiden brutal yang dilakukan Jack selama 12 tahun. Jack sangat pintar. Ia memanfaatkan semua alat yang ia pakai dalam mendukung aksi gilanya. Dimulai dari dongkrak mobil, senapan berburu, sampai pada adegan pengawetan jenazah. Jack memiliki obsesi yang cukup aneh, yaitu ia akan sangat gembira membangun rumah pribadinya dengan menggunakan material badan atau piala hasil serangan yang ia lancarkan pada korbannya. Piala-piala inilah yang akan digunakan Jack untuk membangun rumah idamannya sendiri. Film akan diakhiri dengan visual komedi absurd artistik namun terasa kelam, di mana Jack yang memasuki alam baka berusaha memanjat tebing, tapi karena dosa berat yang ia lakukan, Jack terjatuh ke dalam lahar abadi. Dalam 5 insiden inilah yang menjadikan alasan kuat kenapa The House That Jack Built masuk ke dalam kategori film kontroversi. Salah satu alasannya adegan yang sangat terkenal di mana Jack membawa seorang ibu dan 2 anaknya. Kemudian diperlihatkan adegan Jack mengakhiri kedua anak tersebut dengan menggunakan senapan, seolah-olah Jack sedang berburu. Bahkan ketika film diputar, Festival Film Cannes dilaporkan ada lebih dari 100 orang yang melakukan walk out keluar dari bioskop sebelum film selesai. No Child of Mine. No Child of Mine menceritakan tentang serangkaian tragedi paling tidak manusiawi yang dialami oleh seorang gadis kecil bernama Carrie.
Sejak kecil, Carrie telah mengalami tindakan pelecehan fisik dan perilaku buruk dari ibu kandungnya sendiri. Bahkan ketika ibunya ini menikah lagi untuk kedua kalinya, hidup Carrie tidak berubah, justru semakin buruk. Carrie bahkan dilecehkan secara seksual oleh ayah tirinya. Sial, bahkan nasib tak berpihak baik kepada Carrie ketika ia masuk ke panti asuhan milik salah satu layanan pusat sosial pemerintah. Bukannya mendapati perlindungan, ia justru dikelilingi oleh para predator. Carrie menjadi mainan para pria nakal di dalam kandang panti asuhan milik instansi pemerintah. Sampai pada akhirnya Carrie tumbuh menjadi sosok yang tidak mengenal bagaimana rasanya dicintai oleh seseorang. Tekanan demi tekanan yang ia alami membuat Carrie menjadi kuat. Sampai pada akhirnya ia berani speak up dan menuntut keadilan. Alasan dibalik kenapa film ini bisa kontroversi karena kisah Carrie diambil dari tragedi kisah nyata pada seorang gadis bernama Carrie Wheeler. Dengan adanya film ini mengungkit kembali kisah kelam yang dialami sang korban Carrie Wheeler. Belum lagi di dalam film ini disuguhkan setiap detail kelam bagaimana Carrie dipindah tangan dari sang ayah tiri menuju tangan pria-pria nakal lainnya. Bahkan pemerintah Inggris sempat dikritik pedas karena telah lalai dalam melindungi otoritas sosial dan dianggap dengan sengaja menutup mata dan gagal melindungi anak-anak yang rentan. Salah satunya adalah Carrie Wheeler. Konkret, film ini menceritakan serangkaian aksi paling tidak manusiawi yang dilakukan oleh 4 remaja laki-laki, di mana keempat remaja laki-laki menculik secara random seorang gadis remaja SMA dan dikurung selama 44 hari dalam rumah milik salah satu pelaku. Siswi SMA ini tidak hanya dikurung, tapi dipermainkan secara fisik dan seksual sampai pada akhirnya ia meninggal. Yang lebih buruk, jenazah siswi SMA ini dimasukkan ke dalam tong plastik dan ditutup menggunakan semen. Adegan-adegan brutal yang disajikan dalam film ini sudah tidak diragukan lagi. Konkret masuk ke dalam kategori film kontroversi dikarenakan mengangkat kisah tragedi nyata pada seorang gadis asal Jepang bernama Junko Furuta pada tahun 1980. Dengan adanya film ini bahkan disebut tidak menghormati mendiang Junko Furuta dan keluarga Junko karena mengungkit tragedi masa kelam dan menjadikannya sebagai film komersil. Belum lagi alasan dari sang sutradara Konkret dikaitkan sebagai film moral untuk memberi pelajaran pada anak remaja. Di sisi lain, film Konkret malah berfokus pada sudut pandang sang pelaku. Beberapa pro dan kontra, bahkan pelaku di dunia nyata diberikan hukuman yang ringan karena pada masa itu mereka masih di bawah umur. The Slaughter. Awalnya film ini diproduksi di Argentina dengan judul The Slaughter. Konsep pada film The Slaughter kurang lebih mengambil kisah dari tokoh asli di dunia nyata bernama Charles Manson. The Slaughter menceritakan sekelompok geng motor yang dipimpin oleh seorang pria karismatik di mana geng motor ini melakukan serangkaian teror berbahaya. Mereka menculik seorang artis wanita hamil lalu melakukan aksi tidak manusiawi di sebuah peternakan terpencil sampai menghilangkan nyawa artis ini. Kurang lebih ini adalah adegan ending pada film The Slaughter. Kenapa film ini bisa kontroversi? Jawabannya karena dia, Alan Shackleton, pria asal Amerika, membeli film The Slaughter dan merubah film ini menjadi snuff. Lalu adegan ending The Slaughter diubah menjadi ending yang baru. Pada ending snuff, di akhir film kamera tiba-tiba berhenti. Kru film atau sang pria tampak sedang berbicara dengan seorang asisten wanita. Tiba-tiba kru pria itu menyerang si wanita, menyeretnya ke atas meja dan mulai menyerangnya. Film langsung diakhiri dengan cut to black, gelap, seolah-olah rekaman itu terputus karena polisi datang. Selain judul dan ending yang diubah, Alan Shackleton juga mempromosikan film snuff dengan cara yang mengundang emosi penonton. Alan Shackleton menjelaskan saat adegan syuting berlangsung, adegan ending pada film snuff benar-benar terjadi, ada seseorang yang meninggal. Film mendadak rame, tapi pada saat polisi bahkan FBI melakukan investigasi, artis wanita yang diklaim meninggal ternyata ditemukan masih hidup dan sehat.
Berita kemudian menyebar luas, bahkan sempat terjadi demo besar-besaran oleh para wanita ketika film Snuff akan ditayangkan di bioskop. Menurut pendemo ini, film Snuff mempromosikan aksi kekerasan pada perempuan sebagai hiburan. Terakhir, film Snuff juga dilarang di Inggris karena reputasinya yang sangat jelek.